Di dalam kelemahan kami sebagai manusia biasa, terkadang kami putus asa, terkadang kami juga hopeless, dan kami seringkali juga khawatir. Tetapi ketika kami menyadari bahwa kami, manusia kami yang lama telah diperbaharui menjadi manusia yang baru, di mana Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, maka mengubah cara berpikir kami. Kami ada dan mampu karena Engkau ada di dalamku, dan kami dimampukan untuk menjadi alat-Mu sebagai kesaksian karya Tuhan di dunia ini. Lengkapi kami terus dengan kuasa-Mu, lengkapi kami terus dengan kebenaran-Mu untuk menuntun langkah hidup kami, dan perbaharui hati kami dan cara berpikir kami. Berbicaralah kepada kami lewat firman Tuhan yang sebenarnya akan kami belajar bersama-sama. Singkapkan rahasia dan pakai hamba-Mu dalam kelemahan sebagai manusia, tapi dengan kuasa-Mu Engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Tuhan senang dan kesukaan Ibu Bapak, dan saya yakin bahwa di dalam kondisi saat ini kita harus banyak menjaga kesehatan ya. Kita hal yang perlu kita lakukan adalah pola makan, pola hidup, istirahat yang cukup, dan terlebih minum, saudara. Banyak orang karena udara dingin, tapi akhirnya minumnya kurang. Dan masalah yang muncul adalah dehidrasi banyak, saudara. Ya kan, kemarin cucunya Pak Tony dengan Bu Rini juga dehidrasi, ya kan, masalahnya. Kenapa? Udaranya dingin, jadi minumnya kurang. Ya kan, minumnya kurang, akhirnya ngambil yang lain dalam tubuh kita. Dan istri saya juga ada dehidrasinya juga. Jadi semua karena ada minumnya kurang, keringat karena kita nggak kepanasan. Dan ketika saya dokter kamu kurang minum, iya, karena tidak haus. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita jaga bersama kesehatan, dan di dalam ujian seperti ini penyakit itu banyak. Yang sekarang apalagi super flu, ya kan, dan segala macamnya. Dan puji Tuhan kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Dan Pak Sin, mohon maaf saya baru dengar Pak Sin masih operasi mata, Pak Sin. Ya, mohon dimaafkan Pak Sin jika saya tidak nengok. Kalau ada apa-apa ayo telepon, kasih kabar minimal di grup, ya kan. Jadi kita tahu mana kayak cucunya Bu ini, ya kita nggak tahu, ujuk-ujuk mau pulang dari rumah sakit gitu kan. Nah, ya kita bersama-sama ya untuk saling mendoakan, saling mendoakan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yaitu tentang kasih Tuhan sama dan tidak berubah. Ketika saya mempersiapkan dan saya merenungkan apa yang akan saya sampaikan, saya teringat, saudara, ada suatu statement dari anak muda sini ya. Mungkin ini suatu kekonyolan, tapi ini suatu mimpi dan harapannya dia, saudara. Kalau nggak salah itu diungkapkan sekitar 1 tahun yang lalu apa lebih, saya lupa waktunya. Tetapi kekonyolannya ini, dan ini menjadi 1 tahun. Ketika kekonyolan ini diucapkan itu apa? Itu dengan semangat yang luar biasa, saudara. Ketika saya ingat itu ketika ibadah dewasa muda, kemudian kita, mimpimu apa, harapanmu atau cita-citamu 2025. Anak muda ini berkata gini, aku pengen punya uang 10M, saudara. Itu satu kekonyolan bagi saya ya. Tetapi ketika saya merenungkan, tapi dengan dia mengucapkannya itu dengan antusias, semangat itu kan. Semangat luar biasa. 10M gue kerja, 10M gitu.
betul kan? Tetapi semangatnya luar biasa. Tapi ketika saya merenungkan membandingkan yang lain, yang usianya lebih tua, walaupun dia sudah bergerak, kamu udah punya apa? Ya Pak, ya wis, gak pengen punya sepuluh, ya pengen, tapi ya sepertinya datar-datar saja cara pengungkapannya. Saudara, ketika kita membandingkan hal ini, yang muda punya cita-cita mimpi 10M, tapi walaupun masih panjang, mungkin baru kerja, tetapi dia antusias mengucapkannya. Saya katakan, yo bermodal nikah kok ya, Pagem tahu aja. Coba simpel, Pagem mau tahu aja. Nah, tetapi semangatnya itu loh ketika mengungkapkannya. Tetapi yang tua, yang usianya lebih tua lagi, ketika ada mimpi, tetapi datar aja, nggak ada rasa semangat, intonasinya itu apa? Datar. Nah, saudara, dari perbandingan ini kita melihat apakah 10M itu bisa didapatkan? Bisa enggak? Dari dua kelompok ini, yang muda ini sama yang tua, bisa. Tetapi yang muda ini lebih antusias, semangat. Nah, yang muda ini antusias, semangat, akhirnya membuat satu dia apa? Bergairah untuk bekerja, untuk mengumpulkan uang itu. Tetapi yang umur, yang sudah usia lanjut, dia punya mimpi masih, nggak mungkin pasti bisa mendapatkan uang segitu. Tetapi apa? Dia sudah mulai realistis kondisi, kekuatannya, tenaganya, pekerjaannya sudah mulai masuk masa pensiun dan mulai realistis. Jadi apa? Datar-datar iso gak ya? Walaupun dia punya mimpi, tetapi setengah, masih setengah harapannya. Gitu. Tetapi yang muda, dia punya mimpi, semangat untuk menggapainya, saudara. Nah, saudara, ketika kita berbicara kasih Tuhan, kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah, saudara. Tidak akan pernah berubah kasih Tuhan. Engkau bisa mendapatkan itu, baik yang muda ataupun yang tua, kalau Tuhan memberi kasih kepada kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih kepada kita uang 10M, maka tidak ini. Uang 10M itu yang saya katakan tadi, itu bukan bukti kasih Tuhan, tetapi itu lebih buah daripada kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan, kasihnya sama, tetapi bagaimana dia membuahi orang tersebut sehingga dia mendapatkan lebih. Walaupun kau kurang, kasih Tuhan tidak akan berkurang, tapi tetap, saudara. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 37 sampai 39 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik itu malaikat, pemerintah-pemerintah, baik itu kuasa-kuasa yang di atas ataupun yang ada di bawah, semua dari hal yang begitu besar yang kita miliki, yang ada dalam depan mata atau di dalam genggaman kita, tidak akan bisa memisahkan kasih Allah kepada kita. Kasih Yesus Kristus tidak akan bisa dipisahkan dengan kita oleh siapapun. Artinya apa, saudara? Bahwa kasih Allah itu selalu berbicara apa? Tidak pernah ditentukan oleh satu rekening terjadi. Engkau rekening 10M atau rekening pun 100.000, kasih Allah tetap tidak berubah. Jabatanmu apa? Pendeta tua atau pendeta muda? Pendeta pembantu atau ibu-ibu, semuanya kita punya jabatan apapun, tetap kita punya kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita tidak membeda-bedakan, tetap sama. Kita punya apa? Pencapaian hidup kita, mimpi dari anak muda dan mimpi orang tua,
Pencapaiannya bagaimana? Kasih Allah tidak akan pernah berubah. Mungkin kita berpikir, oh ya, kalau dia uangnya banyak, harganya banyak, jabatannya tinggi, dia pasti akan mendapatkan kasih lebih besar daripada yang lain. Oh tidak, sama. Karena apa? Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah. Yang berubah adalah diri kita. Kemarin doa pagi kan Pak Suki yang menyampaikan, apa itu kekal? Pertanyaannya, kekal itu apa? Kekal itu abadi, tidak pernah berubah. Kekal apa? Abadi, bagus abadi. Ya kan? Abadi ya maksudnya ya. Kekal itu abadi, tidak berubah. Jadi kalau kita meyakini dan kita percaya Tuhan yang kita sembah itu abadi, kekal, maka kasihnya pun kualitasnya sama. Kasihnya sama kepada kita, tidak membeda-bedakan siapa dia, dari kelompok mana, jabatannya apa, uangnya banyak atau tidak. Ya. Kenapa ada membedakan orang itu punya mungkin uang yang lebih dibanding yang lain? Karena apa? Bagaimana dia giat untuk bekerja, mengimplementasikan kasih Allah yang dia terima itu dengan apa? Antusias, sehingga dia rajin bekerja. Tetapi ada orang yang tidak mau bekerja. Jadi bagaimana merespon kasih Allah itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Jadi bukan karena kualitas kasih Allah itu yang berbeda membeda-bedakan, tetapi kita sendiri yang meresponnya itu berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, ketika kita menyadari kenapa hidupku biasa-biasa saja, karena kita kurang merespon dengan benar. Mungkin dengan kata iman, aku percaya dapat pasti dapat. Kalau aku pegang barang itu, aku doakan, aku akan dapatkan. Aku akan berdoa supaya Tuhan mengubah semuanya. Pokoknya dengan aku pokoknya melayani bagus. Cuma kita membedakan, kita melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah pribadi kita dengan Tuhan. Engkau membaca firman Tuhan, berdoa secara pribadi, ujian penyembahan, engkau menyembah Tuhan, itu melayani pribadi dengan Tuhan, itu melayani Tuhan. Tapi melayani pekerjaan Tuhan itu luas sekali. Di mana Tuhan percayakan kita apa, itulah yang harus kita kerjakan. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu. Jalanilah dengan baik. Jadilah ibu rumah tangga yang baik, tanggung jawab mendidik anak-anak, melayani suami. Itu pekerjaan Tuhan. Yang karyawan, jadilah karyawan yang baik. Engkau jujur, engkau bekerja dengan rajin, engkau bekerja dengan penuh tanggung jawab. Itu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan untukmu sehingga jadi berkat, jadi kesaksian. Sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, engkau belajar sungguh-sungguh, engkau melakukan sebuah kegiatan mempersiapkan semuanya sehingga engkau menjadi mahasiswa teladan di kampusmu, engkau menjadi siswa teladan punya hikmat Tuhan menyertaimu sehingga engkau menjalani semua masa depanmu. Itu pekerjaan Tuhan yang harus Tuhan percayakan. Kerjakan dengan baik, maka Tuhan dipermuliakan namanya. Engkau sebagai apa? Sebagai kepala rumah tangga, masa perempuan terus ya kan? Sebagai kepala rumah tangga, suami, engkau mengasihi istrimu, menerapkan kebenaran firman Tuhan, engkau punya tanggung jawab kepada keluarga, baik itu istri dan anak-anak, engkau punya tanggung bekerja dan semuanya, engkau dapat dipercayai, engkau mengasihi istri dan anak-anakmu, maka itu pekerjaan Tuhan telah engkau lakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, nama Tuhan dipermuliakan. Maka kalau engkau melakukan bagian itu, maka berkat Tuhan akan menyertaimu. Di dalam gereja, saya menyampaikan firman Tuhan, saya berkhotbah, ini pekerjaan Tuhan. WL singer itu pekerjaan Tuhan. Musik itu pekerjaan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani di mesbah. Pendoa belakang juga sama, itu pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita bisa membedakan antara melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, maka kita indah. Melayani Tuhan tidak bisa diwakilkan, saudara. Tuhan tidak bisa ngomong. Kadang-kadang kita guyon-guyon, mau kemana doa? Titip ya, titip doa ya. Titip salam ke Tuhan Yesus. Gak bisa titip-titip no salamin.
Tuhan butuh kamu. Jadi persekutuan doa dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, penyembahan kepada Tuhan tidak bisa diwakilkan. Karena apa? Tuhan butuh engkau. Tuhan butuh kita, bukan diwakilkan. Tapi pekerjaan Tuhan bisa diwakilkan. Seumpama di sini nanti kan kita perjalanan, saya berkhotbah, ya kan ini jadwal itu khotbah. Ujuk-ujuk ataupun saya ini sakit, nggak bisa. Saya bisa mewakilkan orang untuk berkhotbah, gantikan saya dulu untuk khotbah. Saya bisa mewakilkan orang, karena ini pekerjaan. Seperti orang bekerja sebagai karyawan sakit izin cuti. Tugasnya bagaimana? Digantikan yang lain. Mahasiswa, engkau sakit bisa izin, tapi dengan tugasnya bagaimana? Ada tugas tambahan mungkin, ya kan? Absensinya nggak bisa diwakilkan, tetapi kehadirannya bisa diwakilkan dengan apa? Diberikan tugas tambahan. Tuhan nggak bisa disogok. Tuhan ini pribadi. Umpama perjamuan kudus ini, mulai perjamuan kudus, mendadak Robian nggak bisa hadir karena ada sesuatu hal, bisa kita gantikan. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi jangan kita merasa bahwa kita sudah melayani, sudah melayani pekerjaan Tuhan itu segala-galanya. Yang segala-galanya itu adalah Tuhan. Kita melayani Tuhan itu segala-galanya hidup kita. Sehingga itu tidak membedakan jabatanmu, kondisimu, apapun itu tidak melihat dari situ. Gak melihat keahlianmu, Tuhan gak melihat keahlian kita, tetapi Tuhan lihat pribadi kita yang hatinya ini tulus, taat dan setia kepada Tuhan, menyerahkan diri segenap hati dan hidup kita kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau kita merasa aku kondisinya kesehatan itu begini gak kurang bagus, Tuhan membutuhkan engkau, bukan kesehatan. Selagi kita diberi nafas, diberi suatu hati untuk menyembah Tuhan, sembahlah Dia. Walaupun kita dalam posisi tempat tidur, terbaring tempat tidur, sembah Tuhan. Karena Tuhan beri kita, bukan jabatannya saudara. Engkau punya saldo banyak, ya mungkin kamu saldo banyak, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan sebagai donatur, bisa. Tetapi kasih Tuhan tidak membedakan uangmu banyak, saldomu banyak atau tidak. Membedakan tidak. Kasih Tuhan tetap sama kepada siapa. Yang penting adalah kita tulus hati dan hidup kita untuk Tuhan. Bukan berbicara paten dan full time, tetapi berbicara full heart-nya kita di dalam Tuhan, sepenuh hati kita di dalam Tuhan. Jadi kalau kita selalu berbicara bagaimana kita harus ini, sepenuh hati kita melayani Tuhan, karena Tuhan ingin hati kita sepenuhnya diberikan kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan. Nah saudara, kita lihat saudara, Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena siapa kita di hadapan Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu tidak membedakan apa yang kita punya, karena yang kita punya ini adalah apa? Fana, sebentar hilang. Engkau punya kecerdasan yang luar biasa. Suatu waktu itu pun bisa kan hilang. Kecerdasan. Ketika kamu punya sakit, tambah umur, demensia akan muncul. Engkau punya tangan yang cekatan, kita tidak tahu bisa saja terjadi apa situasi kondisi hingga kita tidak bisa apa-apa. Karena apa? Yang kita punya ini, ketika kita dipanggil Tuhan tidak bisa kita pakai. Ketika kita Tuhan panggil kita, tangan kita yang lentik, yang bagus, yang cekatan tidak bisa digerakkan. Sudah semuanya. Tetapi yang harus kita lakukan, siapa kita di hadapan Tuhan. Maka mari kadang-kadang kita harus selalu mengintrospeksi diri, siapakah aku Tuhan di hadapan. Dan itu harus kita tahu siapa aku. Mungkin kita bisa punya jawaban yang berbeda-beda, tetapi kita ini adalah orang yang hina, orang yang berdosa, tetapi lewat kasih Tuhan kita diangkat.
Siapa yang diangkat? Semua manusia yang menerimanya. Jadi kita ini diangkat dari kehinaan kita. Kita ini terima kasih Tuhan itu dari apa? Dari ketidakmampuan kita untuk melepaskan dari dosa. Maka kita ini di hadapan Tuhan itu adil memberikan kasih kepada kita. Tinggal respon kita itu bagaimana. Kita lahir ke dunia ini kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita punya warisan, tapi warisan bukan punya aku, itu punya orang tua. Tapi ketika kita dipanggil pulang, kita akan kembali dengan telanjang juga. Maka aku datang dengan telanjang, pulangku dengan telanjang. Ayo katakan demikian. Jadi apa yang kita banggakan? Tidak ada. Aku tidak keturunan darah biru, semua darah merah. Mau gelar bisa diberikan, gelar kehormatan itu bisa diberikan. Kemarin saya berdebat saudara dengan istri saya ketika ada KKR atau lebih dari itu pembicaranya ya, saya sebut pembicara itu sama Pastor Philip Mantova Ginting saudara. Ginting itu kan marga Batak ya kan. Ternyata saya dengan ini kan, ternyata ya Pak Philip Mantova itu orang Batak ya. Ada Ginting itu kan. Istri saya langsung teriak, bukan wajah seperti apa. Ternyata dapat gelar marga kehormatan, saudara, itu kan kehormatan. Jadi bisa diberikan. Ternyata ada lagi banyak gelar-gelar kehormatan itu banyak saudara. Jadi apa? Yang sebenarnya dia tidak ada garisnya tapi dapat digariskan, dicantol saudara. Saya kemarin beberapa hari yang lalu saya melihat ini, semingguan yang lalu. Saya ternyata Ginting itu Batak dia yang ternyata istrinya langsung protes. Bukan mungkin wajahnya ketok kok gitu kan. Dan ya itulah dampaknya. Mentang-mentang adik iparmu Batak ya gitu. Jadi karena tinggal itu dan langsung tak jauh gitu. Ya itulah hebatnya apa? Saya bersyukur pernah jadi guru ngajar. Jadi nggak pernah salah saudara. Ketika di dalam lingkungan saya bisa belok lagi saudara. Jadi saya bisa siksa saudara ini kan. Terus mulai terpojok bisa ngangkat lagi, misalnya ambil jalan lain. Itulah hebatnya guru gitu saudara. Di depan murid nggak pernah salah saudara. Pasti punya alasan lain. Dosen dia dapat mahasiswa nggak pernah salah juga. Kalau lagi ini dia kasih tugas saja. Sudah kamu jangan ini. Udah. Nanti ancamannya nilaimu tak kurangi loh. Nilaimu tak kurangi lah potong ya. Ya saudara. Jadi kita harusnya menjadi kesadaran kita adalah siapa kita di hadapannya. Dalam kekurangan kasihnya tidak berkurang, dalam kelimpahan kasihnya pun tidak bertambah. Karena apa? Kasih Tuhan kekal. Kasih Tuhan tidak memandang siapapun, tetapi kita meresponnya yang berbeda. Jadi kalau kita, apakah kita bilang aku gak bisa, gak punya apa-apa, aku gak. Karena engkau sudah pesimis dulu, sehingga engkau tidak bisa menangkap kasih Tuhan yang sempurna itu. Tetapi ada orang yang berkelimpahan. Kalau engkau bisa mensyukuri, maka kita akan menjadi satu hamparan petaka bagi dirimu. Ketika engkau diberi banyak, tuntutannya itu banyak, saudara. Tuhan memberikan kasih kepada kita, kasih Tuhan itu sama. Maka walaupun kita kelimpahan atau kekurangan, Tuhan tetap mengasihi kita. Di dalam kondisi apapun Tuhan masih mengasihi kita. Walaupun rambut kita memutih, tetap mengasihi kita. Walaupun rambutnya mulai disepil, tetap mengasihi kita. Walaupun jalan masih kuat, jalan Tuhan mengasihi. Walaupun jalan kita sudah mulai tertati-tati, Tuhan masih mengasihi. Walaupun kita mungkin hanya bisa naik sepeda atau jalan kaki, Tuhan mengasihimu. Walaupun kita sudah punya apa, Tuhan masih mengasihimu. Supaya ketika mau diberi lebih bukan disalahgunakan, tetapi tetap menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kamu kekurangan, Tuhan tetap memakaimu dengan kasihnya supaya engkau tidak menjadi pribadi yang minder dan khawatir. Ayo sama-sama mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sama, karena respon kita lah yang membedakan satu dengan yang lain. Nah,
Oleh karena itu saudara, kita lihat, ingatlah, kasih Tuhan tetap sama, setia dan tidak bersyarat. Kasih Tuhan sama, ya, setia dan tidak bersyarat. Walaupun kesetiaan Tuhan itu luar biasa saudara, engkau jauh, Tuhan tunggu. Maka ada istilah dalam perumpamaan itu tentang apa? Anak yang hilang, domba yang tersesat, ya kan? Terus domba yang hilang, domba yang tersesat dan anak yang hilang. Domba yang tersesat Tuhan cari saudara. Tuhan cari. Satu tersesat dicari. Anak yang hilang ditunggu oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tetap mengasihi kita dan setia kepada kita. Dia tetap menunggu orang yang hilang, anak yang hilang itu untuk kembali. Tuhan pun mencari yang sesat itu dicari untuk apa? Dikembalikan ke jalan yang benar. Itu kasih Tuhan di dalam kesetiaannya yang namanya tanpa syarat, saudara. Kita seringkali punya syarat. Lek aku penyakitku disembuhkan, aku akan setia. Kalau aku dapat untung sekian, usahaku nanti aku akan memberikan sekian. Aku ada 20% keuntungan, tapi ketika untungnya mungkin 1 M, bingung eman ya, 20% berarti 200 juta eman, ya kan? Mulai saudara. Jadi kadang-kadang kita itu punya syarat. Kalau aku disembuhkan, aku akan rajin ke gereja. Kalau aku begini, nanti aku begini. Saudara, Tuhan nggak syarat, nggak punya syarat apapun. Yang penting kamu percaya Tuhan, datang kepada Tuhan, kasih Tuhan, itu dulu keabadian. Kita seringkali bersama, aku akan terima kasih Tuhan kalau aku menerimamu Tuhan sebagai Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada kata kalau, tetapi aku mengasihi. Kasih diberikan kepada semua makhluk di dunia ini, manusia. Tetapi respon manusia itu berbeda. Saudara memiliki respon seperti apa? Itu perlu diingat. Saat kebenaran ini kita hidupi, hati menjadi tenang dan hidup tidak lagi diukur oleh materi, melainkan oleh kedekatan dengan Tuhan. Tuhan menunggu saudara. Bangunlah relasi dengan Tuhan lewat melayani Tuhan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak harus saudara, aku harus nyiapkan waktu pagi, bagus. Tidak diganggu aktivitas yang lain, mau berdoa secara pribadi penyembahan kepada Tuhan, bagus. Tengah malam kau bangun, bagus. Sengaja berpikir kalau malam-malam kadang-kadang kok aku dibangun dasar itu, saya harus menyadari Tuhan ini bangunkan saya untuk bersekutu. Jadi kalau ibu bapak malam-malam itu jam 1 sudah dasar tidur bangun, daripada bingung dengan WA segala macam gerakan ini, lebih baik bangun. Keinginan dengan Tuhan, berarti Tuhan apa yang inginkan? Persekutuan pribadi. Tuhan ingin dekat dengan, atau Tuhan ingin apa? Tuhan ingin berbicara kepadamu. Tuhan ingin hidupmu, ayo bersekutu. Jangan sibuk terus. Kadang-kadang kita kan tengah malam bangun, biasa tidur lagi. Jam 1 ataupun jam berapa kita nggak sambil tidur karena apa? Aku kok nggak sambil ngantuk tidur, nggak bisa ini. Ayo bangun. Duduk di kaki Tuhan. Tuhan inginkan hidupmu untuk bersekutu. Berapa lama Pak? Persekutuan dengan Tuhan gak ada dibatasi waktu. Bisa kalau kamu lagi enak dari 1 jam 2 jam mengalir. Tapi kadang Tuhan butuh kita 5 menit bisa. Tuhan butuhkan kita 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi jangan kita membatasi waktu dengan apa? Kok doa itu harus 1 jam, 2 jam, tidak. Bersekutu dengan Tuhan. Engkau bisa 5 menit, saudara. Kalau Tuhan sudah cukup, aku ingin menyapa kamu. Nah, aku ingin apa? Seperti kita yang beri senang cinta itu dengan suaranya, halo, belum tidur ya, belum, ya suaramu kok ini, yang sudah tidur. Itu dan dengar suaranya kan enak. Ibu pun pernah kan dulu. Mesra-mesraan dengan pasangannya, kan sempat rasanya dengan suaranya aja senang. Tuhan itu kadang apa ingin dengar suaramu, ingin apa? Lihat wajahmu.
di mana engkau hadir bersama dengan Tuhan, menyapa Tuhan itu. Ada sama orang nggak sakit tidur, saudara. Sama sudah duduk berdoa. Kadang-kadang kita di mobil, saudara, ada ini. Kadang-kadang lagi apa? Diingatkan, oh ya, Tuhan terima kasih, aku bersyukur kepadamu. Gak harus mungkin 5 menit. Kita melakukan apa daripada kita menunggu, kadang-kadang kita duduk nyangkut dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu apa, saudara. Melayani Tuhan, persekutuan kita itu apa? Bagaimana hati kita hanya ada dengan Tuhan, hanya Tuhan aja. Memang lebih baik kamu masuk ke kamar berdoa tutup pintu, ya kan? Bangun persekutuan. Tapi Tuhan, di dalam kondisi apapun, Tuhan ingin engkau. Ayo, engkau harus memiliki kepekaan bersama dengan Tuhan. Hidup kedekatan dengan Tuhan. Saudara, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8 katakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, saudara. Ya, kalau ibadah. Nah, kasih Tuhan itu bisa dilihat dari mana? Bagaimana untuk ibadah, saudara? Karena kehidupan kita sebenarnya ibadah. Ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah seperti apa? Bagaimana engkau menarik persekutuan dengan Tuhan. Di dalam hidupmu juga engkau sedang menarik, dalam aktivitas engkau menarik. Menarik apa? Kasih Tuhan itu dalam hidupmu untuk kamu pancarkan. Itu ibadah, saudara. Maka kalau engkau hidupmu selalu berkata kurang, maka ibadahmu sia-sia. Ibadah itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun, kalau engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan, engkau sedang beribadah. Dan keadaan apapun, usaha rame, puji Tuhan. Sepi, puji Tuhan. Engkau memiliki dapat usaha apapun, nilai, dapat ujian, nilainya bagus, puji Tuhan. Nilainya jelek, puji Tuhan. Semua harus disyukuri. Karena dari rasa syukur itu kita bisa mengkoreksi diri kita. Kenapa nilaiku kurang? Belajarmu kurang. Atau apa? Kenapa tokonya sepi? Ya mungkin ekonomi gini, bagaimana engkau bisa bersyukur. Ketika engkau bersyukur, engkau bisa mengkoreksi diri untuk ini, evaluasi. Tapi kalau engkau tidak pernah bisa bersyukur, engkau akan nyalakan orang lain. Tokomu sepi, aku sudah nakal, begini. Engkau tidak pernah mengkoreksi dirimu sendiri. Usahamu lagi mulai turun. Kalau engkau tidak bisa bersyukur, engkau akan nyalakan orang lain. Karyawanmu begini, ini. Tetapi kalau engkau bisa bersyukur, kenapa kau turun omsetnya? Kita perbaiki, karena dalam rasa syukur itulah hikmat Tuhan itu akan turun kepada hikmat Tuhan. Tapi kalau engkau tidak pernah bersyukur, maka engkau tidak akan pernah mengandalkan hikmat Tuhan. Selalu mengandalkan kekuatanmu dan apa? Kepintaranmu. Kepintaran itu yang terbatas, maka buntu. Cari apa? Cari kambing hitamnya siapa? Tetapi kalau engkau bisa bersyukur, engkau akan berkata, bagaimana aku harus move on ini. Tetapi kalau engkau tidak bersyukur, engkau akan selalu bertanya, mengapa ini terjadi? Kenapa ini? Selalu muncul pertanyaan mengapa. Tetapi kalau kita bisa bersyukur, kita selalu mencari pertanyaan adalah bagaimana. Karena bagaimana itu selalu mencari solusi, jawaban. Kalau mengapa, cari alasan kambing hitamnya. Kita nggak perlu cari kambing hitam. Orang berbuat jahat, menjahati kita, biarkan hukuman di atas menghakimi. Tuhan itu yang akan menghakimi kita. Kadang-kadang kita dijahati orang, biar kita nggak doakan aja. Penghakiman itu urusan Tuhan, bukan kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kalau dia menyambut kejahatan suatu ketika akan dia akan tunggu kejahatan itu muncul. Tapi kalau kita selalu berbuat baik, tidak berjemu-jemu
Wis ngadepi lek lapar itu rasanya nahan emosi, ya kan? Coba ayo di sini yang kalau sudah mulai lapar itu cacing nagarnya sudah mulai bergerak-gerak. Terus mulai marah-marah, ayo biasanya suami atau istri coba lihat suami-suami gitu kan, kalau sudah di rumah udah lapar gak ada makanan ngamuk-ngamuk, ya kan? Nahan lapar aja terus rasanya ini, apalagi nahan beban hidup yang lain. Masalah sebenarnya itu yang bisa kita singkirkan dulu. Maka ayo kita mulai berpikir mana prioritas kita. Nah, bagaimana implementasi kasih kita ini, saudara? Bagaimana kita mau implementasikannya? Ibadah bukan soal seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa dalam kita merasa cukup di hadapan Tuhan. Bagaimana mengelola kepercayaan Tuhan, itulah ibadah. Kasih Tuhan tidak, tadi saya kasih Tuhan tidak memandang kamu berlebih atau kurang. Kasih Tuhan tidak memandang tentang kamu kuat ataupun kamu lemah, tidak. Tapi kasih Tuhan itu bagaimana engkau bisa mensyukuri dalam keadaan apapun, termasuk di dalam apa? Dalam kita merasa cukup di hadapan Tuhan. Itu kalau kita merasa cukup enak, saudara. Bahkan kalau kita cukup-cukup saja enak. Kalau terlalu over, obesitas. Terlalu kurus, kurang gizi, ya kan, kurang gizi. Terlalu pintar, kadang bikin orang bergegetan, raja Nil, kadang, ya kan, terlalu pintarnya terlalu, gitu kan. Kalau pintarnya kurang, merasa ini kadang-kadang menjadi apa? Tidak mau belajar, gitu kan, kadang apa? Tetapi kalau kita cukup, enak, saudara. Tuhan akan apa? Karena Tuhan aku cukup. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan dengan hikmatnya Tuhan. Tambahkan dengan hikmatnya Tuhan. Hikmat Tuhan itu akan terus menyertai. Karena yang kita andalkan itu hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Memang kita bisa belajar pengetahuan demi pengetahuan yang lain, tetapi itu ada batasnya. Kita bisa belajar pengetahuan demi pengetahuan, tetapi penerapannya kalau bukan dengan hikmat Tuhan, nggak akan bisa. Penerapan itu dengan hikmat Tuhan. Banyak orang itu pintar, tetapi ketika ada mungkin dosen-dosen akademisi itu pintarnya luar biasa, dia punya profesor segala macam, dia pengetahuan teori-teori luas sekali, tetapi dia hanya teori yang bisa untuk diperdebatkan. Tapi ketika dia masuk di dalam dunia nyata, mungkin dunia birokrasi pemerintahan, dunia apa nyata, mulai bingung, rada terjebak, akhirnya jatuh di dalam korupsi. Bukan dia itu jahat, tapi dia tidak bisa menerapkan pengetahuan itu di dalam dunia nyata. Siapa yang meragukan Nadiem Makarim? Nadiem Makarim itu orang kaya, punya integritas. Tetapi dia saat ini sedang di apa? Untuk apa? Sedang disidang perkara korupsi. Banyak orang membela, gak mungkin Nadiem itu korupsi, gak mungkin. Dia orang pintar, lulusan Harvard. Dia orang yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa apa? Kepintarannya dia dalam berusaha, tetapi dia tidak. Ketika dia masuk dunia birokrasi, terjebak di birokrasi. Siapa yang tahu tentang Thomas Lembong? Thomas Lembong itu orang integritas, lulusan Harvard juga. Dia orang pintar, bisnis. Tapi ketika dia masuk dunia birokrasi, terjebak di dalam dunia birokrasi, jatuh. Karena apa? Aturannya berbeda. Tetapi yang luar biasa itu adalah Ignatius Jonan. Dia adalah orang pintar, saudara. Dan dia itu dengan hikmat Tuhan, dia masuk di dunia birokrasi sebagai direktur utama kereta api Indonesia. Dia bisa membenahi. Kemudian dipindah ke Kementerian Perhubungan, dipindah lagi ke SDM. Tetapi dia tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Ketika masuk dalam jebakan-jebakan birokrasi,
Dia berani katakan dalam prinsipnya tidak, itu tidak benar. Dia akhirnya mengeluarkan amanah. Kita kadang-kadang bukan karena kita tapi kita hikmat Tuhan itu akan menjawab membawa kita kepada suatu problem solving, mengetahui jejak-jejak jebakan-jebakannya. Ahok, dia adalah mengandalkan Tuhan. Tetapi bagaimana dia juga terjebak juga di dalam dunia nyata yang hukum dunia ini, KUHP ini bisa sesuatu seperti ada saksi-saksinya bisa menjerumuskan jatuh. Tetapi di hadapan Tuhan apa ya? Kalau mutiara di hadapan Tuhan, semua itu adalah cara Tuhan menggosok mutiara itu untuk berkilau. Jadi ibu bapak dan saudara, kalau kita sudah jalannya tidak benar, tetapi Tuhan bawa izinkan untuk masuk di dalam satu jebakan-jebakan itu, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan tolong kita. Walaupun mungkin kita kayak Ahok masuk penjara dengan jalannya hukuman, tetapi yang terjadi Ahok badannya sehat. Walaupun ada pro dan kontra setelah keluar, bercerai dan nikah lagi. Nah, jadi apa? Pandangan itu berbeda karena ada yang mengatakan dalam hukum gereja itu ada yang mengizinkan, tapi ada yang tidak, gitu kan? Jadi kita itu ada perdebatan yang tidak perlu kita ikuti itu karena apa? Tidak produktif bagi kita, justru melemahkan kita. Suatu ketika berbincang, ngobrol-ngobrol itu kemudian dari diskusi itu ada ngomong, Bapak ini kan punya hikmat kayak hikmat Salomo ya. Enggak mau hikmat Salomo. Kenapa? Hikmat Salomo istrinya 1000. Ya kan Salomo istrinya 1000. Nanti aku kasih hikmat Tuhan akhir apa? Untuk istri 1000. Betul saja. Satu ya. Nah, saudara, itu ada guyon-guyon segala macam. Tetapi kalau kita bisa menggunakan hikmat Tuhan, mempertanggungjawabkan, Tuhan akan bawa kita. Walaupun kau disakiti, tetap bersyukur. Karena apa yang mereka tabur, dia akan tular. Kalau Bapak menghakimi, karena penghakiman itu akan tular. Berikan hidup kita, terserah. Yang penting bagaimana kita membangun diri kita. Membangun diri kita supaya kita tidak jatuh. Membangun diri kita supaya apapun yang terjadi, aku tetap ada damai, sukacita. Kita belakan pada Tuhan. Engkau siapa di hadapan Tuhan? Aku hanya mengandalkan Tuhan untuk damai sejahtera. Walaupun dunia goncang gancing itu tidak apa. Nah, saya teringat lagi dengan Kosugi ini. Kemarin ngobrol-ngobrol semalam ya, kalau nggak salah ya malam, iya semalam itu kan. Bagaimana tetap sukacita? Lihat dia cerita kalau Kosugi itu sehat ya, iya sih penting aku sukacita. Walaupun sekitarku banyak macam piano seperti aku itu happy. Maka dia bisa makan saudara, itu kan makan itu tidak perlu kenyang, tidak perlu banyak, tapi sebenarnya kenyang saudara. Itu filosofinya beliau saudara, tak pegang ini. Makan gak usah banyak-banyak, yang penting kenyang. Sebenarnya kenyang, dia happy, berbahagia banget. Harapan ini kita kan apa? Ada suara-suara yang memanggil-manggil gitu kan. Karena kita guyon, maka ternyata sama. Dari guyonan-guyonan itu kadang kalau kita berpikiran positif, kita bisa mendapatkan banyak hal untuk membangun diri kita. Maka kadang-kadang saya berpikir itu, ternyata saya sudah masuk tersesat di sini untuk 4 tahun ya, bermain di sini. Nah, itu kita banyak belajar dari banyak saudara-saudara. Saya banyak belajar dari ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua, saya banyak belajar di sini tentang arti melayani dan arti hidup. Paulus mengingatkan iman yang sejati tidak bersekutu dengan kerakusan, saudara, tetapi dengan hati yang luas. Cukup kan yang apa ada makanan sudah cukup. Iman sejati itu selalu berbicara tentang bersekutu dengan Tuhan, bukan bersekutu dengan kerakusan, tetapi hati yang luas. Banyak orang rajin beribadah, namun tetap gelisah karena membandingkan hidupnya dengan orang lain.
Coba kita koreksi diri kita. Kalau engkau masih membanding-bandingkan, hidupmu tidak akan tenang. Engkau membandingkan dengan siapa? Orang punya apa? Engkau membanding, Tuhan punya apa? Ukuran sendiri buat kita. Tuhan mempercayakan sesuatu itu sesuai dengan kapasitas kita. Ada orang dapat mengelola keuangan dengan baik, tapi ada orang yang tidak bisa mengelola. Ada orang yang diberi kepercayaan lebih. Ada orang yang kenapa? Tuhan tahu siapa kita ini. Tuhan tahu. Mungkin kita berpikir orang yang tidak seiman dia itu nakal begitu bisa banyak hal. Saudara, dia kamu menikmati kan korbannya dari ibu siapa itu? Saya lupa itu. Yang ibu angkat badannya agak ini gemuk, siapa itu namanya? Novi, ibu Novi. Nah, ibu Novi. Dia kan berbicara. Kenapa? Karena kita mungkin iri dengan orang-orang yang tidak seiman, yang orang yang hidupnya seperti kamu dipercayakan lebih banyak katanya. Wah, itu jauh menikmati. Dia berkata gini, iya kamu menjadi itu. Tapi dia menikmati itu berapa tahun di dunia ini. Setelah itu hidup manusia 70, kalau 80 bisa 85, 80, 90. Setelah itu ada batas usia, nanti dia akan menderita kekurangan selama-lamanya setelah Tuhan panggil. Kalau tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, mungkin hidup kita biasa-biasa saja, tapi kita bisa mensyukuri rasa syukur. Engkau udah dunia ini seperti surga. Suasana surga turun kepada kita, dan ketika Tuhan panggil kita, selama-lamanya kita hidup sukacita. Karena kita tinggal di surga yang mulia. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan orang lain. Tuhan punya kepercayaan kepada dia segini, ya sudah nikmati, syukuri. Tuhan memberikan kepercayaan kamu lebih segini, ya syukuri, sudah disyukuri aja. Ketika kamu bisa bersyukur, indah, luar biasa nanti. Pokoknya disyukuri aja, cukup itu indah. Coba perhatikan refleksi diri kita. Rasa syukur itu membebaskan kita dari apa? Iri dan takut kekurangan. Di sanalah ibadah menjadi keuntungan besar. Hati tenang, jiwa merdeka, dan hidup diarahkan menuju kepada Allah. Ketika kita bisa mensyukuri, indah saudara, membebaskan kita dari iri saudara. Apakah iri itu wajar? Setiap manusia itu punya iri, tapi jangan sampai dimasukin dalam hati saudara. Iri hati nggak boleh. Tapi iri itu adalah kenapa dia bisa, aku bisa seperti dia. Iri itu adalah bisa menjadi suatu motivasi kita untuk lebih, motivasi kita untuk mengejar itu. Saya ada yang berpikir, ada apa? Dia ini sama pribadi, dia bisa, kenapa nggak bisa? Iri kan boleh, tetapi nggak boleh iri hati. Kalau kita sudah hati kita dikuasai rasa iri, bahaya itu. Engkau akan menghalalkan cara dan engkau selalu berpikirannya jahat. Iri itu boleh, tapi nggak boleh iri hati. Iri itu adalah satu apa? Memberikan suatu semangat. Kok dia bisa dapat aku enggak? Kok dia bisa gini enggak? Ya sudah. Karena Tuhan di balik semuanya itu apa? Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kalau kamu iri, ya kenapa dia ini? Dia minta sama Tuhan. Karena dia dapat ini karena Tuhan yang kasih. Kamu gak ini karena Tuhan tahu kamu kemampuan. Tingkatkan hidupmu dia berkenan di hadapan Tuhan. Tingkatkan kualitas imanmu di hadapan Tuhan. Maka apa? Tuhan akan melihat integritasmu, karaktermu, buah roh yang ada dalam dirimu, buah-buah itu pasti Tuhan akan memberi proses. Tuhan gak ingin kita ini diberi kepercayaan tapi justru membuat kita jatuh. Karena kasihnya Tuhan kepada kita, Tuhan ingin kita hidup kita ini apa? Semakin meningkat. Kalau Tuhan kasih kita lebih tapi justru membuat kita jatuh, Tuhan gak rela. Maka kenapa? Karena kita berbeda dengan Dia, kapasitas kita itu lebih. Saya kadang berpikir, kenapa kok orang lain bisa berpikir aku ke ini, sama-sama melayani, tapi kok dia bisa ini banget. Tapi saya berpikir, ya, karena Tuhan memberi kepercayaan kita berbeda, panggilan kita berbeda-beda.
Ada orang mengatakan, Hansen kamu layani sama dia begini-gini. Enggak. Style orang itu berbeda, Tuhan pakai kita itu berbeda-beda. Tanahnya sama. Yang penting kita melayani Tuhan. Tapi Tuhan ditempatkan di mana? Itulah panggilan Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan ada di sini. Hati tenang, jiwa merdeka, dan hidup diarahkan kembali kepada Allah. Gereja sana besar loh ini. Kamu bisa melayani ini terkenal. Belum tentu ada ketenangan jiwa. Belum tentu. Di mana Tuhan memberikan ketenangan itulah yang ada. Ya, next. Dalam Lukas pasal 3 ayat 12 sampai 14 sekarang demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Pemungut cukai dia adalah bertugas untuk mengambil pajak. Tapi kadang-kadang kenapa pemungut cukai dimusuhi oleh mereka, oleh orang-orang saudara-saudara seiman, saudara-saudara sebangsanya? Karena seringkali apa memeras, mengambil bagian lebih daripada yang harus dibayarkan. Bagaimana kita melihat para pemungut cukai pajak, dirjen pajak, kantor pajak? Kadang-kadang mereka kong-kali untuk apa menaikkan yang dibayarkan ke pemerintah diperkecil, tapi sisanya diambil untuk dirinya sendiri, memperkaya diri. Banyak. Para aparat seringkali menggunakan dengan apa? Dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dia menekan orang-orang. Maka Yohanes mengajarkan kepada mereka, pemungut cukai, jangan kau memeras. Apa yang harus kami perbuat? Jawab mereka, menagih, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi prajurit-prajurit yang suka menekan dengan otoritas dan kekuasaannya. Cukupkanlah dengan gaji. Artinya apa? Kita hidup supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan hidup kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, dengan Tuhan. Maka jangan ambil lebih dari yang bukan milikmu dan cukupkanlah hidup dengan apa yang menjadi gaji. Maka saya selalu katakan, ketika saya di kelas kepada mahasiswa-mahasiswi, kadang ada anak-anak yang pacaran dulu, menikah, belum punya pelayanan apa pengen menikah. Saya katakan, kalau kamu menikah berdua gak ada masalah, makan sendiri berdua gak apa-apa. Tapi udah punya anak itu gak bisa diomongin makan nasi. Kamu harus berpikir. Maka saya selalu di kampus, di kelas anak-anak mahasiswa, kamu harus punya pelayanan dulu, baru berpikir dulu menikah. Kalau kamu belum punya pelayanan apapun, jangan berpikir menikah. Ketika engkau pelayanan, engkau punya penghasilan, baik itu dari pekerja, dari apa itu, kamu punya penghasilan. Penghasilan inilah kamu cukupkan untuk hidup. Jadi kalau kita berbicara mendidik anak-anak kita, anak-anak kalau masih nganggur, ojo diizinkan nikah dulu. Jangan. Biar kerja dulu, dapat penghasilan tetap untuk menghidupi dan cukupkanlah hidup. Jangan selalu kita kasih. Gak bagus. Cukupkan dengan gajinya. Biar dia punya penghasilan. Maka anak itu akan terdidik. Jangan izinkan anak itu untuk menikah kalau belum bekerja. Orang tua tahan dulu ya, ojo pengen punya cucu dulu. Jangan, biar kerja dulu, penghasilan itu relatif bisa dicukup-cukupkan diri sendiri. Tergantung kita. Gaji besar kalau kita tidak ada rasa puas, kurang. Gaji kecil kalau kita punya rasa puas, cukup. Tergantung kita, saudara. Kerja dulu baru boleh nikah. Belum kerja, jangan diizinkan nikah dulu. Supaya apa? Dia ketika nikah harus punya tanggung jawab. Maka bagus saudara, prinsip dari Pak Johari itu waktu khotbah minggu yang lalu dengan anak-anak. Kalau kamu nikah, kamu keluar dari rumah. Keluar dari rumah, entah itu kamu kos atau apa, kamu harus punya kerjaan. Saudara, itu bagus saudara. Dan itu perlu kita saudara. Nah, coba renungkan
Yang terakhir saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Ayo cukupkan. Jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain, melainkan syukuri bahwa apa yang ada padamu itu adalah berkat Tuhan. Ibadah bukan soal seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa dalam kita merasa cukup di hadapan Tuhan. Ibadahmu kalau kamu merasa kurang dan kurang, itu ibadahmu tidak berkenan. Hidup ibadah itu berbicara hidup segenap hidup. Ibadah sejati apa? Persembahkan hidupmu. Ibadah sejati persembahan hidupmu itu dengan rasa syukur, rasa cukup di hadapan Tuhan. Maka itulah yang akan berkenan kepada Tuhan. Ketika kau mensyukuri dan kamu bisa berkenan kepada Tuhan, apa mensyukuri dan kamu merasa cukup di hadapan Tuhan, Tuhan itu lebih tahu kebutuhan. Tuhan lebih tahu kebutuhan. Sebelum engkau meminta, Tuhan tahu kebutuhanmu apa. Jadi yang utama adalah apa? Harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan tahu kebutuhan, tapi Tuhan tidak akan memberi jawaban untuk keinginan. Tapi kalau berbicara kebutuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban untuk pertolongan. Karena Tuhan lebih tahu kebutuhanmu dan Tuhan punya tanggung jawab atas kebutuhan kita. Tapi hanya keinginan, Tuhan tidak. Kadang-kadang kita memaksakan diri karena kita punya keinginan. Nah saudara, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan makan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita renungkan diri kita. Sudahkah ada rasa cukup dalam hidup kita? Sudahkah ada rasa kita mensyukuri di hadapan Tuhan? Karena kasih Tuhan itu tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak memandang status kita, jabatan apa-apa yang kita punya, baik itu kelimpahan atau kekurangan, kasih Tuhan tetap sama kualitasnya. Tetapi mari kita responi itu dengan apa? Hidup kita, bagaimana kita mensyukuri Tuhan, mencukupkan. Itulah ibadah pada Tuhan. Jadi, ayo implementasikan kasih Tuhan itu lewat ibadah yang sejati. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal pertolongan dan pertolongan Tuhan. Apa yang jadi kebutuhan kita, Tuhan tahu, dan Tuhan akan mencukupkan kita. Tapi kalau kita berbicara keinginan manusia tidak ada batasnya dan tidak ada rasa puasnya. Ketika engkau mengejar keinginan, maka engkau akan jatuh di dalam keinginan. Tapi kalau engkau bersandar pada kebutuhan, maka engkau akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu dan punya tanggung jawab atas hidup kita. Orang-orang yang sudah mempersembahkan hidupnya sebagai ibadah sejati kepada Tuhan dengan mengucap syukur dan merasa cukup di hadapan Tuhan. Mari saya undang bagi berdiri semua dan para pemusik dulu maju depan singer sama itu.